Let's talk about Ukraine and the threat it's facing from Russia. NATO is alarmed about Russia's military buildup on Ukraine's borders. Salam, pencinta sejarah. Rusia dan Ukraina diambang perang. Ratusan ribu personil militer Rusia ditempatkan di sepanjang perbatasan Ukraina. Satu perintah saja, kasih retak dari Vladimir Putin untuk Ukraina bisa dipastikan akan pecah perang di teater Eropa. Sebenarnya apa yang menyebabkan Rusia begitu khawatir tentang manuver Ukraina? Apakah Rusia merasa terancam oleh Ukraina? Antara Rusia dan Ukraina mempunyai sejarah yang panjang, karena sebelum runtuhnya Uni Soviet di tahun 1991, Ukraina menjadi salah satu negara bagian Uni Soviet, yang sekarang Rusia. Ukraina secara resmi menyatakan kemerdekaan pada 24 Agustus 1991. Untuk memperkuat posisi Ukraina sebagai negara merdeka, warga Ukraina menyetujui referendum kemerdekaan dari Uni Soviet pada 1 Desember 1991. Hasilnya, 90% pemilih menginginkan Ukraina lepas dari Uni Soviet dan menjadi negara merdeka. Setelah Ukraina menjadi negara merdeka, hubungan Rusia dan Ukraina tetap terjalin erat. Namun, sebagai negara yang baru merdeka, gejolak politik tidak dapat dihindari. Kekuatan dalam negeri Ukraina terbelah menjadi dua. Kekuatan pertama, kubu yang pro-Rusia. Kekuatan kedua, kubu yang pro-Uni Eropa, dengan Amerika di belakangnya. Puncak pergolakan ini terjadi pada 21 November 2013, di mana terjadi demonstrasi oleh warga Ukraina yang menuntut Presiden Viktor Yanukovych yang didukung kubu Rusia untuk berintegrasi dengan Uni Eropa. Namun, tuntutan ini ditolak sang presiden. Bahkan, pemerintahan saat itu menggunakan cara-cara represif untuk membubarkan demonstrasi. Demonstrasi kian tak terkendali. Tuntutan demonstran juga semakin bertambah. Presiden Viktor Yanukovych dan pejabat pemerintahannya diminta untuk mundur. Akhirnya, sang presiden dimakzulkan oleh parlemen di bulan Februari 2014. Merasa terancam, Viktor Yanukovych meminta suaka politik ke Rusia. Jadi, pemerintahan yang berkuasa di Ukraina sekarang merupakan pemerintahan pro-Uni Eropa. Sedangkan di pihak Rusia tidak mengakui pemerintahan Ukraina sekarang sebagai suatu pemerintahan yang sah karena dianggap ilegal atas kudeta yang dilakukan di tahun 2014. Menurut juragan-juragan, apakah konflik yang terjadi di Ukraina ini merupakan dinamika yang wajar? Pastinya pergantian tampu kepemimpinan di Ukraina ada dua kekuatan besar yang bermain, kubu Rusia melawan kubu Uni Eropa dengan Amerika sebagai sponsor utamanya. Respon Rusia setelah penggulingan kekuasaan Viktor Yanukovych juga bukan kaleng-kalenggan. Pihak Rusia langsung menganeksasi semenanjung Crimea pada 21 Maret 2014. Pihak Uni Eropa cuma koar-koar, mengutuk dan menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia. Mereka tidak berani melakukan langkah militer. Coba kalau yang menganeksasi negara kaleng-kaleng, pasti langsung dikeroyok ormas NATO sampai rontok. Eskalasi ketegangan Rusia dan Ukraina di tahun 2022 semakin meningkat ketika Ukraina meminta bergabung menjadi anggota NATO.
respon dan pesan yang diberikan Rusia kepada Ukraina, Uni Eropa, serta Amerika sangat jelas. Secara diplomatik, Rusia meminta Amerika tidak memasukkan Ukraina sebagai anggota NATO. Dan secara militer, Vladimir Putin menumpuk alat tempur dan ratusan ribu personil militer di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Sebagai pengamat abal-abal, sangat bahayakan jika Ukraina bergabung ke NATO, mengingat Ukraina berbatasan langsung dengan Rusia. Jika pecah perang antara Amerika dan Rusia, Ukraina bisa dipastikan menjadi tempat yang sangat strategis dalam menggempur Rusia. Itu beberapa alasan konflik Rusia-Ukraina. Sangat dimungkinkan ada agenda besar lain di balik konflik ini, kan? Bisa jadi masalah sumber daya alam, jaminan keamanan di masa depan, atau deal-deal politik jangka panjang yang menguntungkan beberapa pihak. Diplomasi tidak hanya perang urat saraf saja, kan? Kalau militer suatu negara planga-plongo, yang ngomong sampai berbusa juga gak didengarkan, ujung-ujungnya meradang. Salam pencinta sejarah.